unwanan, afwan. Tafadhal. Man yurid an yujib al-unwan al-munasib linnas al-awwal, ikhtar unwanan min hadhil anawin al-mawjudah. An-nas al-awwal ma huwa al-unwan al-munasib? Tafadhal. Stazin Ustaz ala ra'yi Tafadhal Ahmad. ala ra'yi al-faqra al-ula al-mawdu yani at-ta'lim bi istikhdamil internet. At-ta'lim bi istikhdamil internet. At-ta'lim aidan الرقم الثاني الموضوع الثاني ثاني طيب الموضوع الثاني أليس كذلك بلى إماد Bala ya Ustaz. الثاني طيب الآخر هل لديكم العنوان المختلف طيب يمكن هم يوافقون أن العنوان المناسب هو العنوان الثاني التعليم باستخدام الإنترنت طيب شكرا كثيرا إماد لكن لم لم أعرف هل هذا صحيح ولا لا الناس الثاني تفضل من يريد هناك الكلمة المفاتيحية أو الرئيسية التي تدل إلى العنوان المناسب. Afwan Ustaz. أنا ما نضيف تفضلي. Al-Faqrah Tsaniyah As-Salisa Ustaz, Maizat. الثالثة ميزات طيب شكرا. الناس أو الفقرة الأخيرة تفضل من يريد أن يجيب. تفضل. يمكن قحنا يمكن تفضلي. قحنا أم قنوها. قحنا أم قنوها. Kohana Ustaz. قحنا ما معنى Apa قحنا؟ kok alif Ustaz? أيوة ما معنى قحنا؟ قحنا من اللغة العربية. Ya Ustaz. ما معنى قحنا؟ قحنا. Kananya doang Ustaz Arab, tapi Oh kohnya tambahan. لكن قنوها هو مشهور. مشهور. طيب قاهنا تفضلي. الفقرة الثالثة ما هو العنوان المناسب لهذه الفقرة؟ Al-Faqrah As-Salisa yakni hulul Ustaz. حلول. أيوة حلول التعليم عن بعد. إذن Ya, Ustaz. الموضوع الأول. طيب شكرا على هذه الأجوبة. طيب تفضل انظر إلى النص أو الفقرة الأولى. اخترع عماد الدين عماد الحمدي عفوا عماد الدين اخترع عماد
al-mawdu' al-thani kal-unwan al-munasib li hadhil faqrah. Limadha anta ikhtarta hadal unwan Imad? لأن في هذه الفقرة هناك ماذا هناك من كلمة باستخدام الإنترنت أظن أن هذه الكلمة يدل على هذا الموضوع. Baik. Hunaka kalimah istidam al-internet wahia al-kalimah al-ra'isiyah allati tadulu ila al-ajwibah sahihah. Baik. Nah, ada. Baik. Baik. Hal hadhihi al-kalimah al-mafatih al-ra'isiyah allati tadulu ila al-jawab as-sahih. Imad, ta'lim istiqdam al-internet. Baik. Hal ladaikum al-jawab al-mukhtalif ayuhat talabah? Am antum tuwaffiquna ala hadal jawab? Ana al-unwan al-munasib li al-faqrah al-ula wa at-ta'lim bistikhdam al-internet. Taib as-sukut yadullu ala al-muwafaqah. Taib al-unwan al-munasib wa at-ta'lim bistikhdam internet. Taib. Athani ikhtarat difa al-unwan athani al-unwan athalis afwan maizat al-internet kal unwan al-munasib. Limadha anti ikhtarti hadal unwan ya Difa? Nah, Ustaz, li'anna hunaka al-kalimah alladzina yaskununa ba'idan anil muassisat at-ta'limiyah. Tayyib. Tayyib, tayyib. Syukran. Hal ladaikum al-jawab al-mukhtalif at-talabah? Lakin wajadtu al-kalimah ar-ra'siyah allati tadulu ila al-unwan al-munasib wa hiya halan jayidan lil afrad alladina yaskununa ba'idan wal maudu hululu ta'lim an bu'din. Ma makna hululu ta'lim an bu'din fil bahasa? Difa al-Arabti? Mada Ustaz? Afwan. Taib. Hal araftu ma makna hululu ta'lim an bu'din? Al-unwan al-awwal fil bahasa? Kekurangan. Hulul ma makna hulul? Al-hulul bimakna nuqsan? Solusi. Naam. Aywa. Hulul ta'lim an bu'din fil bahasa solusi pembelajaran jarak jauh. Dan ikhtartu al-unwan al-munasib yakni hulul ta'lim an bu'din. Limada? Lianna fi hadal fiqrah al-kalimah ar-ra'isiyah awil kalimah mafatihiyah allati tadullu 'alal unwan wa hiya halan jayidan lil afrad alladina yaskununa ba'idan anil muassasat at-ta'limiyah. Kaifa al-akharun? Hal antum ikhtartum al-unwan al-thalis am al-awwal li hadhihi al-faqrah? ربما الأول Ustaz. Al-awwal, naam, al-awwal. Karena hunaka kalimah halan wa hulul. Lakin
ma allati ikhtarti ya Diva laisa laisa laha al-alaqah al-mubasyarah baina al-faqrah wa al-unwan. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan sih ya, karena kan judul itu istilahnya subjektif ya. Subjektif ya. Jadi bisa saja itu berbeda. Tapi kalau melihat ke sini ya, fawajadtu hunaka al-kalimah ar-rasiyah allati tadullu ila al-unwal al-munasib. Oke. Walidzalika al-faqrah al-akhirah al-unwan al-munasib li hadhihi al-faqrah wa maizat maizat al-internet. Nah, maizat al-internet limadza kadzalik li'anna hunaka aidan al-kalimah awil jumlah ar-ra'isiyah al-tadullu ila al-unwan al-munasib. Masalan, yatamayyazu yatamayyazu mamayyazat ya, tamayyazu mayyazat tamayyazu at-ta'lim an bu'din bi istikhdam internet bi kasratil mawad at-ta'limiyah wa ila akhir. Walidzalika ufakir anna al-unwan al-munasib li al-faqrah ats-tsalisah wa maizat al-internet. Baik, syukran ala hadhil ajwibah al-jayyidah. Wa ayyuhat talabah limadha amartukum li takrir awit ta'yin al-mawdu qabla an nabda kitabah. Lianna ta'yin al-mawdu huwa amrun muhimun fi tahdid al-kitabah. Jadi menentukan tema atau judul yang sesuai itu adalah bagian yang sangat penting dalam menentukan persiapan menulis gitu ya. Oke. Kita coba lihat sebelah sini. Oke. Nah, di sini ya. Nih. At-tahdid lil mawdu' al-kitabah. Jadi yang pertama adalah al-amrul awal wa ta'yin al-mawdu' ya, menentukan tema atau judul yang sesuai begitu. Ya. Nah, menentukan judul yang sesuai ini langkah pertamanya adalah memahami teks bacaan. Ya. Oke. Alaik an taqra an-nas minal alif ilal ya. Jadi membaca dari awal sampai akhir. Ya, tetapi biasanya al-faqrah likulil faqrah hunaka al-kalimat awil jumlah ar-ra'isiyah allati tadulu ila al-mawdu' al-munasib awil unwan al-munasib. Wa adatan fi awalil faqrah atau fi akhiril faqrah. Ya. Biasanya itu kalau dalam menjawab TOEFL ya, untuk menentukan tema itu kita melihat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Makanya kan tadi misalkan contoh ya. Kita kembali ke teks yang tadi yang 3 itu. Nah, di sini kan tadi Imad menunjukkan ya bahwa ada kata kunci di sini. Kenapa memilih limada huwa ikhtara al-unwan asani kal-unwan al-munasib. Karena di sini ada kata-kata al-istihdam al-internet. Nah, ini kan ada di awal kan? Ya, ada di awal fakrah tuh. Dan ada di akhir juga istihdamuha li syabakah internet kawasitin ta'limiyin ittisaliyin ya. Nah, jadi biasanya untuk menentukan maudhu atau unwan yang tepat itu kita bisa mengambil kata kunci di awal atau di akhir. Ini kebanyakan ya. Kebanyakan, tetapi bukan berarti semuanya, kebanyakan. Misalkan ini paragraf pertama. Pun begitu yang kedua. Di sini sudah ada kata-kata kan? Tu'tabaru at-ta'lim an bu'din halan jayyidan lil afrad ila akhir ila akhiriha. Nah, ini juga di awal kalimat.
atau di awal paragraf. Kemudian yang ini juga sama gitu ya. Sudah tamayyazu at-ta'lim an bu'din gitu ya. Istikhdam internet gitu ya. Bahwa pembelajaran jarak jauh menggunakan internet itu karakteristiknya atau ditandai dengan ya penyajian bahan ajar dengan menggunakan teks, gambar, baik yang gambar statis maupun animasi. Nah, ini di awal seperti. Nah, kenapa tadi saya minta untuk menentukan maudhu atau unwan dulu yang sesuai? Karena nanti antum ketika membuat sebuah tulisan pastikan ada temanya kan? Ya, ada temanya gitu kan? Ada temanya. Tema itu ya harus harus tunasib, harus sesuai dengan isi teksnya. Sehingga yang pertama di sini disampaikan ya dalam buku ini at-tahdid lil maudu lil at-tahdid lil maudu al-kitabah ya. Persiapan untuk menentukan tema menulis itu adalah tadi ya menentukan dulu temanya ya. Sebenarnya langkah ke sini adalah nanti untuk apa namanya menentukan tema secara keseluruhan yang nanti di apa namanya ya diturunkan menjadi sebuah judul. Oke, jadi langkah pertama kan antum nanti membaca dulu kan, membaca referensi, kemudian setelah membaca menulis beberapa hal penting gitu ya untuk sebagai bahan ide, kemudian dirangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, nanti menentukan judul yang tepat atau tema yang tepat. Ini disampaikan di sini ya. Setelah kita memilih tema gitu ya, mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel atau valid seperti ensiklopedi, buku-buku, ya, kemudian koran, internet, meskipun di sini disebutkan walisa kullun ma yaruddu fiha mausuqan, ya, meskipun tidak semua dari internet itu bisa dianggap kredibel, gitu ya. Nah, kemudian takumu bitakhtit lihadal maudu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tema ya dan tulisan adalah ini ya. Liman taktub, wa mada taktub, wa limada taktub, wa kaifa. Ya. Wahada at-takhtit wahada at-takhtit muhimun fi marhalah ma qabla al-kitabah. Ya, gitu. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan persiapan untuk sebelum menulis ya. Wa fi kitabah musawwadah alati satadrusuha fil wahda atsaminah. Jadi nanti kemudian pada wahda atsaminah ya pada unit ke-8 antum akan belajar yang namanya kitabah musawwadah, membuat draft tulisan. Tetapi sebelum ke sana ya materi yang pertama ini adalah ini ma qabla al-kitabah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum menulis. Salah satunya tadi menentukan tema ya. Untuk menentukan tema atau jenis tulisan ini yang diperlukan ya. Tuh. Untuk siapa tulisan itu diajukan? Ya. Kemudian apa yang ditulis? Kenapa menulis hal itu? Dan bagaimana cara menuliskannya? Gitu ya. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan gitu ya. Keempat hal ini. Ini baru ini ya, baru maqobla al-kitabah. Belum kepada kitabahnya, belum kepada amaliyah kitabahnya. Masih maqobla al-kitabah. Baik. Kemudian nah, di sini ada patokan-patokannya nanti ya untuk menyiapkan tulisan gitu. Di sini disampaikan kan video il kalam a'lahu yumkinu izaju anasir maudu an ta'lim bil internet wa tahdid lahu ala nahwil atali ya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan unsur-unsur ketika akan menentukan tulisan ya. Tentukan ini nih ya, unsur yang paling penting kan ada 3. Oke. Okay. Nah, muqaddimah ya, kemudian
al-aurd, nanti isinya gitu ya. Kemudian nanti ada al-khatimah ya, ada al-khatimah. Ini ada khatimah ya, ada al-khatimah. Jadi ada penutup. Jadi pembuka, inti, penutup, kira-kira seperti itulah ya, sebagaimana menulis di bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini di sini dipetakan ya begini. Jadi dalam setiap paragraf itu nanti ada pikiran utama gitu kan, ada pikiran penjelas ya. Ada pikiran utama, ada pikiran penjelas. Di sini ada taraik ta'lim at-taqlidiyah, ada taraik ta'lim al-hadisa, ada muskilat kulun minhuma. Nah, ini yang umumnya nanti kemudian jadi menentukan tema nih ya. Ini umumnya nih. Ada tema tentang pembelajaran konvensional, tema pembelajaran modern gitu ya, kesulitan keduanya. Kemudian nanti dipetakan lagi gitu ya. Jadi at-ta'lim an bu'din, pembelajaran jarak jauh. Ada sabakah internet gitu ya. Jaringan internet gitu. Nah, jadi maksudnya adalah eh, cara nanti untuk menentukan tema itu ya bisa jadi bentuknya piramida terbalik ya atau piramida normal. Kalau piramida normal itu kita mulai dari atas dulu, yang paling tema paling lingkup yang paling kecil, terus ke atas ke atas ke atas. Oh ternyata yang paling memungkinkan adalah tema yang paling kecil, maka ambil yang itu. Kalau piramida terbalik, gitu ya, antum bisa mengambil dari hal ini dulu. Misalkan antum akan menulis tentang eh, ambillah satu contoh misalkan ya, kesulitan pembelajaran bahasa Arab bagi penutur non Arab gitu ya. Muskilatut ta'allum, muskilatut ta'allum lil lughah al arabiyyah linatikina bi ghairiha. Nah, itu kan masih umum ya. Nah, perlu dipetakan lagi kesulitannya di bagian apa? Oh, dalam pengucapan huruf. Oh, dalam kaidah bahasa. Itu sudah dipetakan, ambil kemudian yang paling eh, terjangkau. Oh, saya akan mengambil tema kemudian atau judul gitu ya. Kesulitan memahami kaidah bahasa Arab bagi penutur non Arab. Itu artinya adalah piramida piramida terbalik ya, dari umum dulu ke khusus. Oke. Nah, di sini ada juga catatan-catatan ya. Ini pendahuluan. Jadi semua yang disampaikan di sini nanti akan lebih didetailkan lagi ya, teman-teman dalam wihdah yang lainnya. Ini hanya pengantar dulu. Jadi mukadimah di sini qasirah ya. Jadi mukadimah itu pokoknya dia itu biasanya eh, mengambil sesuatu yang global terlebih dahulu gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti perinciannya adalah dalam intinya gitu. Nah, nanti kemudian diakhiri dengan penutup. Oke. Ini menentukan, ini persiapan untuk sebelum menulis gitu ya, menyiapkan tema terlebih dahulu, apa yang perlu teknik apa yang perlu disiapkan, yaitu tadi menentukan tema. Tema itu bisa diambil secara terbalik maupun piramida lurus atau piramida normal gitu ya. Mau langsung ke khusus, kemudian cari umumnya dulu boleh, mau dari umum dulu ke khusus boleh. Tapi judul itu harus merepresentasikan isi judul ya. Nah, biasanya biasanya itu kan dalam paragraf itu ada yang disebut dengan paragraf deduktif ya, ada yang induktif gitu. Ada yang intinya di awal, ada yang di akhir, ada yang perpaduan. Tetapi biasanya di awal itu dan di akhir itu merupakan kata kuncinya atau kalimat kuncinya. Kita lihat ya sekarang. Kita lihat sekarang. Oke.
Nah, jika tadi ya di awal itu antum menentukan ya antukarir antukarir al-maudu al-munasib awil unwar al-munasib dengan judul-judul yang sudah disediakan ya. Nah, sekarang coba ya ada eh, jadi nanti ini perintahnya adalah ya aid qiraah nas, nanti ada nasnya al-mu'jizah al-khalidah ya. Kemudian uktub uktub ya mula hason lahu musta'inan bil anasir at-taliyah. Jadi ada sebuah nas ya yatakawan min al-faqrat, terdiri dari beberapa paragraf gitu. Kemudian nanti ditentukan tiap paragraf itu kira-kira eh, ringkasannya apa ya. Ringkasannya apa. Oke, cara meringkas adalah tadi. Coba lihat kalimat awal dan akhir. Kalau mewakili ambil saja itu. Gitu. Kalau tadi kan antum memilih ya yang sudah ada, sekarang antum uktub gitu ya. Jadi secara tertulis. Secara tertulis silakan nanti teman-teman baca teksnya, kemudian tentukan mulakhosnya begitu ya, ringkasannya berdasarkan anas al-makru, berdasarkan nas yang dibaca gitu. Nah, tiap orang itu pasti akan berbeda ya, tiap orang berbeda. Kalau tadi menentukan al-maudu, sekarang mulakhos gitu, ringkasannya. Tapi kan ringkasan itu harus berangkat dari maudu kan, gitu ya, biar sesuai. Kita lihat teksnya ya. Al-Mu'azzazah Al-Khalidah. Oke. Nah, ini ada satu teks ya tentang mujizat yang kekal atau Al-Qur'an maksudnya begitu. Nah, antum alaikum an taktubu mulakhos ya musta'inan bi an-nasir masalan an-nuzulul Qur'an. Jadi tadi tugasnya adalah membuat ringkasan dari bacaan tersebut, tetapi sudah dibantu dengan beberapa catatan atau beberapa kata kunci ya yang sudah disiapkan nih. Oke. Unsur-unsurnya nih, bagaimana nuzululnya, ya, bagaimana proses turunnya, kemudian apa kemujizatannya, kemudian ada al-maki wal madani min al-Qur'anil Karim, ada jam'il Qur'an al-Karim, ada tadwin al-Qur'an al-Karim. Jadi eh, kalau tadi kan menentukan tema dalam satu paragraf, sekarang merangkai tema-tema itu menjadi satu ringkasan ya dari sebuah tulisan. Nah, ini rambu-rambunya sudah ada ya. Bagaimana nuzulnya, bagaimana ijaznya, bagaimana eh, kategorisasi maki dan madaninya ya. Kemudian bagaimana proses pengumpulannya dan bagaimana proses pembukuannya. Gitu. Oke. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian antum. Jadi tema pembelajaran kita sekarang hari ini adalah sebenarnya bagaimana merangkum sebuah tulisan atau teks gitu ya yang panjang. Jadi bagaimana antum membuat ringkasan dari sebuah teks yang panjang. Nah, tadi kenapa saya arahkan kepada menentukan judul dulu atau tema dulu supaya antum bisa mengambil saripati setiap paragraf. Kalau ini enak sekali karena sudah dipandu begitu ya. Nah, kemudian at-tadrib ats-tsani ya. Di sini uktub fi daftarik mawdu'an bi'unwan Al-Qur'an Al-Karim fima la yaqillu an mi'ah wa khamsina kalimah musta'inan bil as'ilah at-taliyah. Jadi ini sudah membuat sebuah tulisan ya tema bertemakan tentang Al-Qur'an atau judul tentang Al-Qur'anul Karim, boleh dikembangkan lagi ya. Dan tidak kurang dari 150 kata. Hanya 150 kata, bukan kalimat ya. 150 kata saja ya. Berarti 150 kata paling berapa? Satu halaman juga tidak kayaknya ya.
Nah, ini rambu-rambunya nih. Kaifa kana al-Qur'an yatanazzalu ala Rasul. Ini dimulai dengan kaifa kana al-Qur'an yatanazzalu al-Qur'an. Yatanazzalu ala Rasul. Bagaimana Al-Qur'an gitu ya turun ke Nabi Muhammad. Ya, kenapa Al-Qur'an disebut sebagai mukjizat? Ya, apa aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Qur'an? Kemudian masimatul Qur'an al-Maqi gitu ya. Kemudian masimatul Qur'an al-Madani. Kemudian kaifatam jam'ul Qur'an wa tadwinuhu. Jadi sebenarnya ini pengembangan dari at-tadrib al-awal. Kalau tadrib al-awal, di tadrib al-awal itu kan antum hanya uh, menulis mulakhas ya, mulakhasan itu. Kemudian yang kedua ini adalah maudu'an gitu. Jadi menulis satu tema gitu ya, satu tema, satu tulisan dengan judul yang sama Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an. Itu. Pengembangan dari sini. Oke. Baik, hal ladaikum soal? Jadi ini nanti ada teksnya ada di Al-Arabiyah baina yadaik apa namanya? Al-Mujallid Ats-Tsalis ya, di jilid yang ketiga, 3A, ada yang 3A, ada yang 3 saja. Pokoknya tentang Al-Mu'jizat, Al-Mu'jizatul Khalidah ya. Nah, itu di situ ada. Silakan nanti antum yang pertama saja dulu saya ingin lihat ya. Yang pertama justru saya ingin lihat antum membuat resume saja dulu ya. Jadi tugas dari saya antum membuat resume saja dulu dari teks al tadi ya, Al-Mu'jizah Al-Khalidah dengan rambu-rambu ini. Ini tidak ada batasan berapa katanya, silakan sesuai dengan inspirasi yang didapat atau ilham yang didapat. Nanti kita coba lihat ya aspek-aspek yang harus muncul di summary atau di mulahos itu apa saja gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz izin bertanya. Nah, tafadhali. Kalau misalkan kita dalam penulisan sendiri itu ada yang bilang kan kita harus tentuin judul terlebih dahulu atau tema terlebih dahulu. Nah, itu gimana Ustaz? Atau perbedaan judul sama tema itu gimana? Apakah bedanya atau misalkan tema itu mencakup ke semuanya atau judul itu mencakup ke semuanya? Oke. Jadi ada tema yang otomatis jadi judul kalau dia tidak ingin mengembangkan, tapi tema itu sebenarnya lebih umum dari judul gitu ya. Jadi kalau misalkan judul temanya adalah kehidupan di dalam kampus, maka mungkin judulnya bisa jadi begini. Aktivitas pembelajaran bahasa Arab, aktivitas pembelajaran mahasiswa bahasa Arab di UNJ itu kan lebih spesifik ya. Jadi al-maudu huwa apa namanya? Maudu itu dia lebih luas gitu ya. Lebih luas gitu daripada unwan gitu. Nah, oleh karena itu tapi boleh kalau maudu gitu ya jadi unwan, boleh, tidak apa-apa gitu. Nah, cara orang menulis itu ada dua. Dia menentukan dulu judul, kemudian menulis patokannya dia ke judul itu terus gitu ya. Artinya dia tidak boleh keluar dari judul yang ditentukan. Jadi ceritanya tentang judul saja itu, misalkan tentang kehidupan di kampus, yang menceritakan hidup di kampus karena dia ingin menceritakan tentang itu saja. Ada yang eh, dia tulisan saja dulu, judul belakangan. Kenapa? Karena judulnya harus mewakili gitu ya, harus mewakili dari isi tulisan. Nah, kalau saya biasanya menentukan dulu dulu judul sementara sebagai rambu-rambu, kemudian setelah dibaca, oh ternyata kurang kurang pas judulnya baru diubah. Kalau saya biasanya begitu. Makanya judul di awal itu ya, dia itu masih sifatnya sementara gitu ya.
masih sifatnya sementara. Belum belum apa namanya? Belum tetap itu ya. Karena tadi dia harus mewakili seluruh tulisan yang ada di dalam tulisan itu, judul itu. Begitu ya. Oke, syukuran Ustaz. Afwan. Al-akhir, tafadhal. Hal likum as-su'al alladhi yata'allaq bil wajibah awil madah. Baik, kalau tidak ada ya, silakan nanti antum buat ya alaikum Ustaz izin antaktubu. bertanya lagi apa? Oh, nah, tafadhali. Katanya nanti PDF-nya akan di-share juga Ustaz. Oh iya, saya akan share ya Oke. melalui PJ ya. Melalui PJ saya akan share. Nah, nanti antum membuat summary ya atau mulakhos ya. Tadi berbantuan dengan beberapa beberapa rambu-rambu tadi, nuzulul Qur'annya, al-madani wal makiyah, makiyah madaniyahnya gitu ya. Kemudian proses tadwinnya dan lain-lain. Jadi semua rambu-rambu itu harus masuk di summary itu, tidak boleh hilang. Ya, tapi kalaupun ada yang salah-salah dikit ya tidak apa-apa ya, namanya juga belajar gitu. Nah, kemana Ustaz nanti kalau sudah dikumpulkan? Kalau sudah maaf, kalau sudah selesai dikumpulkan kemana? Kalau sudah selesai nanti silahkan dikumpulkan di PJ. PJ tolong nanti convert ya, konversi ke dalam PDF ya. Jadi satu PDF dan sudah ada namanya. Jadi al-wajibah al-ula misalkan ya. Atau tugas pertama nanti silakan ke saya biar nanti saya bisa memberikan feedback atau komentar ya, dan penilaian penilaian tentu saja tidak akan di-share di kertasnya. Saya hanya akan memberikan feedbacknya di kertas itu, di PDF itu ya. Bisa dipahami ya, Rara ya. Ya Ustaz, berarti nanti tugasnya itu dijadiin satu PDF gitu ya Ustaz? Satu PDF ya. Jadi teman-teman mungkin antum nanti mengumpulkan ke Raranya wordnya sajalah ya. Nanti biar Rara yang mengconvert ke PDF supaya mudah ya. Kenapa PDF? Saya lebih senang memberikan komentar di PDF saja gitu ya. Supaya bisa lebih berwarna gitu, pakai warna-warni ya. Oke, jadi saya simpulkan materi perkuliahan hari ini adalah masih dalam persiapan untuk menulis. Ya, persiapan untuk menulis itu salah satunya diantaranya adalah menentukan tema. Ya. Menentukan tema itu bisa di bisa diraih prosesnya melalui apa? Melalui membuat summary atau ringkasan, gitu kan? Untuk menentukan tema itu kan harus diringkas. Misalkan nih, saya menentukan bahwa IMAD itu yang paling tampan di PBA 2020, kan saya harus meresume dulu dari laki-laki yang lain gitu kan. Ya gitu. Oh, Imad nih rambutnya begini, kemudian hidungnya begini gitu ya. Postur tubuhnya begini. Kemudian saya bandingkan misalkan dengan Aji, oh Aji begini, begini, begitu gitu kan. Nah, ini contoh saja ya, Aji jangan tersinggung nih ya. Jangan tersinggung nih, Ji. Ini contoh saja supaya lebih mudah masuk gitu. Nah, setelah saya meresume Aji, meresume Imad, meresume Fatur ya, meresume Raffi, itu kan saya kemudian membuat kesimpulan akhirnya kan, oh ternyata saya membuat tulisan namanya misalkan Imadul Hamdi Ajmalur Rojul gitu ya, Ajmalur Rijal gitu ya, oh fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah misalnya gitu kan. Saya membuat judul seperti itu gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah komparatif gitu ya antara Imad dengan laki-laki yang lain dari beberapa aspeknya yang tadi saya sebutkan, dari postur tubuh, rambut, hidung dan lain-lain. Nah gitu ya. Nah, bisa dipahami ya, maksud saya begitu. Jadi kita meresume itu dalam rangka menentukan tadi maudu itu ya bagian dari maqablal kitabah, apa yang perlu kita lakukan sebelum menulis. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir? Ustaz, izin bertanya. Tafadhal. Berarti ini ketik atau tulis tangan Ustaz? Wah,
Zaman abad 2021, zaman abad 21 harus ketik ya. Ada yang belum bisa mengetik pakai komputer Arab di sini? Sudah bisa ya semua ya. Meskipun mata kuliah komputer Arabnya belum diberikan. Nah, yang belum bisa ya belajar saja dulu sebisanya. Ya, baik. Jadi saya tegaskan ya, Rara, alaikum an taktubu mulakhasan bistikhdam al-hasub al-mahmul wal computer. Ya, boleh sih menggunakan HP juga nggak apa-apa. Asal nanti di Microsoft Office atau di WPS gitu ya untuk dikonvert ke PDF. Intinya tidak menggunakan tulisan tangan ya. Nanti saya harus merekognisi tulisannya gitu. Harus merekognisi tulisannya itu sulit bagi saya. Nah, oke. Jadi pakai gawai lah ya, pakai gawai lah ya. Boleh laptop, boleh handphone, boleh tablet gitu untuk nanti dikonvert ke PDF. Nah, gitu ya. Clara? Ya Ustadz. Baik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa intibahikum. Insyaallah sanaltaqi fi al-usbu al-muqbil li hada daras wa hayya nakhtatim hada daras bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.